itu dari jam 9 itu belum berangkat, aku masih duduk diam aja. Pas ditanya Mas Chandra gimana gitu, aku jawabnya masih bentar taman, tapi nanti dulu aku. Dan hasilnya pas tanggal 7 Agustus 2019 tadi aku periksa, ternyata hasilnya kata dokter ya beneran ini Mbak Putri hamil. Beneran hamilnya 9 minggu lebih, udah mau jalan 10 minggu. Itu beneran hamil, kelihatan di USG abdomen dokter yang ini. Tetapi ternyata ini hamilnya ya, kok aku ada kecurigaan ini hamilnya di luar kandungan ya, dokternya bilang gitu. Karena dari USG ini nih, aku share ya teman-teman, di USG itu ada hitam-hitam di bawah si babynya aku, di bawah janinnya aku. Dan kata dokter ini free fluid, cairan bebas. Cairan bebas ini kalau orang yang hamil di luar kandungan biasanya cairan bebasnya ini tuh berupa darah. Jadi darah yang terjebak mau keluar tapi nggak bisa jadi pendarahan. Terus dokter bilang lah ini ada kecurigaan mengarah ke yang namanya KET, kehamilan ektopik terganggu, atau kalau orang umum ya bilangnya hamil di luar kandungan, hamilnya nggak pas di rahim gitu. Terus aku masih nggak percaya, masa sih dok gitu. Terus nggak bisa dipertahankan dengan cara gimana gitu, kehamilan di luar kandungan tuh gimana, masih bingung aku. Terus akhirnya sama dokter bilang gini, ya udah gini aja biar lebih yakin, aku coba ambil ya cairannya pakai kayak speed itu kayak suntikan. Nah, tapi nggak pakai jarumnya itu. Nanti coba aku ambil cairannya, kira-kira ini darah atau bukan. Kalau ini darah berarti benar adanya kalau hamilnya aku ini adalah hamil di luar kandungan. Terus ya udah sama dokter dicoba diambil, ternyata hasilnya 100% itu adalah darah. Jadi beneran itu darah. Dan kata dokter untuk hamil di luar kandungan seperti ini tidak bisa dipertahankan ya, harus diambil karena namanya juga nggak di tempatnya ya hamilnya itu aku di tuba fallopi atau di saluran yang menuju ke rahim. Itu si sel sperma dan sel telur bertemu dan menetap di situ, nempel di tuba fallopi, nggak langsung pergi ke rahim, berkembangnya di rahim nggak, tapi di tuba fallopi, dimana nanti kalau ini si baby semakin besar nanti bakal semakin mendesak tuba fallopinya, nanti berakibat fatal, bisa pecah, bisa rusak, dan itulah akibatnya fatal, nanti bisa pada Allah alam bisa mengarah pada kematian. Jadi untuk hamilan yang ini kata dokter harus ikhlas, tidak bisa dipertahankan. Dan kata dokter itu aku periksa jam 18.30 ya, kata dokter malam ini juga harus dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat janinnya dan juga menghilangkan pendarahan yang ada di dalam itu, mengeluarkan darah yang ada di dalam tadi. Lalu nanti sama dokter bisa dicek kira-kira di tuba fallopi aku tuh keadaannya seperti apa. Nah, aku ya
plus minus ya. Senangnya itu aku hamil berarti aku subur, minusnya itu yaitu tadi, kenapa sih kehamilan aku tuh kehamilan di luar kandungan, sedihnya itu. Jadi senangnya karena aku subur, buktinya aku bisa hamil, aku dan suami aku berarti nggak bermasalah. Minusnya ya ternyata si babynya itu berkembangnya tidak pada tempatnya, jadi tidak bisa dipertahankan. Dan dokternya itu juga bilang ke Mas Chandra ya, oh ini istri jenengan, istri Anda itu kondisinya bagus sekali Pak, masih bisa jalan sendiri, masih bisa mobilisasi kemana-mana sendiri, itu bagus banget. Karena biasanya pasien dengan diagnosa yang sama seperti aku, diagnosa kehamilan ektopik terganggu itu, biasanya pasiennya itu sudah HB-nya turun, sudah pendarahan yang banyak, dan tidak jarang banyak yang masuk ke ICU ya, karena pendarahan, butuh transfusi darah kayak gitu. Tapi dokter bilang ke Mas Chandra, istri jenengan ini keadaannya masih sangat-sangat bagus, oleh karena itu operasinya harus dilakukan secepatnya, operasinya harus dilakukan segera ya, karena dokter nggak tahu resikonya nanti 1 jam kemudian atau berapa jam kemudian kira-kira pendarahan yang di dalam tubuh aku itu tambah berapa mili, gak tahu si dokter ya, gak mau ngambil resiko. Jadi malam ini juga langsung disuruh datang ke UGD, salah satu rumah sakit di Jogja, dan nanti dokternya sendiri yang akan menangani untuk operasinya aku. Jadi nggak dilimpahkan ke dokter yang lain, memang langsung ditangani oleh beliau, dokter yang ini tadi nggak bisa nyebutin ya. Oke, terus akhirnya keluar dari klinik aku sama Mas Chandra ya, masih gimana ya, tahu-tahu disuruh operasi malam ini juga, padahal tadi aku nggak ngapa-ngapa. Ditanya pendarahan enggak, ditanya nyeri enggak ya, karena aku nggak ada tanda apa-apa. Bener-bener aku ngerasa badan aku tuh dalam keadaan fit, baik-baik aja ya. Kaget kayak gitulah. Terus sepanjang dokter cuma bilang, ibu nanti pulang ambil pakaian, ambil kebutuhan dalam beberapa hari untuk nanti di rumah sakit ya, dan malam ini juga saya tunggu di UGD, salah satu rumah sakit di Jogja. Ya kalau nggak malam ini besok pagi deh, kayak gitu kata dokternya ya. Aku masih kurang masih memantapkan hati gitu loh. Sampai mau pulang aja masih, dok nggak bisa diulang ya USG-nya loh. Ya udah, terus diulang pakai USG yang transvaginal, yang USG yang dimasukin alat. Dicoba lagi sama dokternya, kan tadi baru abdomen ya, di USG transvaginal lah, ini semakin jelas banget ini hamilnya, dan ini darahnya, dimana itu artinya kehamilannya di luar kandungan. Harusnya rahimnya ini nih dikasih lihat. Harusnya kalau hamil betulan itu tuh antara si rahim dan si usus itu katanya nyatu gitu, nggak ada celah. Tapi ini kan aku ada celah si baby, dan juga free fluid si darah tadi itu, free fluid, malah cairan bebas lah ya kayak gitu. Harusnya itu nggak ada, tapi aku ada, makanya ini nggak bisa dipertahankan. Padahal udah mau 10 minggu guys. Sedih. Sepanjang jalan mau pulang ke rumah itu tuh aku cuma ngomel ke Mas Chandra. Ngomelnya bukan yang ngomel marah-marah, tapi kayak tanya gitu loh, Ayang kasih aku alasan yang kuat kenapa aku harus operasi, aku bilang gitu. Sedih. Terus sepanjang jalan itu dijelasin sama Chandra ya, karena kalau kamu gak operasi nanti itu kamu bisa pendarahan, dan itu malah lebih berbahaya loh, dibilang gitu.
terus tanya lagi, Hayang kasih aku alasan yang kuat dong, kenapa aku operasinya harus malam ini, tanya gitu sepanjang jalan. Terus Mas Chandra bilang, gak apa-apa, gini loh dek, kalau kamu operasinya malam kan kamu masuk emergency, nanti otomatis nggak ada pasien yang lain, pasiennya cuma kamu, jadi kamu lebih nyaman, lebih tenang, nggak perlu antri-antri. Dan Mas Chandra tahu aku tuh kurang suka ngantri orangnya. Terus yang dibilang kalau kamu operasi besok pagi, nanti udah bareng sama pasien yang lain, nanti kamu kurang nyaman. Pokoknya dikuatin terus lah hatinya. Sedih. Aku sampai bilang, kok kamu kayak biasa aja sih yang gitu, tahu aku mau operasi kamu kayaknya biasa aja gitu. Padahal dia bilang, ya kamu lihatnya kayak orang kamu lihat aku kayak orang biasa aja, padahal kamu gak ngerti dalamnya, dibilang gitu. Terus akhirnya pulang ke rumah. Malam itu juga aku beres siapin baju yang bakal dibawa ke rumah sakit. Aku sama Mas Chandra itu tuh dari jam 9 itu belum berangkat. Aku masih duduk diam aja. Pas ditanya Mas Chandra gimana gitu, aku jawabnya masih bentar taman, tapi nanti dulu aku. Iya kan, kaget ya, orang aku nggak ngerasa apa-apa, tahu disuruh operasi kan kaget gitu. Nah, jadi bentar ya tak mati dulu. Terus akhirnya jam 10 aku beneran berangkat ke rumah sakit. Ih nangis guys. Jam 10 akhirnya aku berangkat ke rumah sakit, dan itu langsung menuju UGD, nggak pakai apa-apa. Kebetulan sama dokterku cuma dibawain surat yang isinya itu bahwa aku pasien emergency, tolong diterima sama rumah sakit karena harus malam ini juga ditangani, katanya gitu. Dan pas aku kesana itu aku lihat dokternya barusan masuk gitu. Aku masuk UGD, dokternya masuk, langsung aku dicek lengkap ya, dari rapid test, terus di cek lab, cek darah, ronsen dan lain-lain. Pokoknya perlengkapan yang menunjang nanti aku menuju operasi, cek jantung dan lain-lain. Dan alhamdulillah itu setelah dari serangkaian cek yang sudah dilakukan tadi itu, ternyata hasilnya semuanya bagus. Tensi memang rada tinggi ya, aku nggak biasanya loh tensi itu sampai 139 per berapa aku lupa, pokoknya aku ngerasa itu tinggi banget karena aku biasanya cuma 100 per 90, 110 per 80, 90, cuma segitu aku biasanya rendah, tapi itu termasuk yang tertinggi. Mungkin karena aku cemas ya, anxiety, karena aku cemas, panik, jadinya tinggi. Aku suruh relax dulu, relax. Dan hasil rapidnya negatif. Dan untuk lainnya HB-nya, nanti dokternya juga bilang kalau HB-nya nanti udah ngedrop, berarti kita memang harus benar-benar malam ini dioperasi. Kan dokternya nggak mau ambil resiko. Tapi ternyata alhamdulillah HB-nya aku itu 14 dan itu bagus. HB bagus, rekam jantung bagus, semuanya bagus. Dan lagi-lagi ujianku nggak sampai di situ, masih ada lagi ujiannya. Ternyata operasi aku ditunda dengan alasan dari dokter, katanya keadaan aku tuh masih stabil, keadaan aku masih sangat-sangat stabil, dicek semuanya, kondisi di badan aku tuh masih sangat-sangat baik. Jadinya dokter menunda operasiku, ditunda pagi, katanya pagi jam 5:30 ya gitu. Ya udah, aku mulai itu jam 12 aku udah puasa.
Padahal aku tadinya dari jam 5 itu udah gak makan. Makanya dokter, operasi malam ini bisa gitu. Jam 11-an ya. Ternyata jam 11 dikasih tahu, ini nganu kondisinya masih stabil, jadi bisa kita tunda besok pagi, dibilang gitu. Dan aku baru makan 4 suap apa ya. Udah jam 12-an disuruh puasa ya mbak buat operasi besok pagi jam 6. Jam setengah 6 pagi. Udah aku puasa, ternyata paginya setengah 6 dikabari lagi sama dokternya kalau operasiku ditunda lagi karena beliau ada emergency, ada pasien emergency, dan ternyata keadaan aku masih sangat-sangat stabil. Aku ditunda jam 16 atau jam 4 sore, dan di situ aku cuma boleh sarapan yang disediakan dari rumah sakit. Aku sarapan dan minum. Setelah itu aku puasa lagi. Ya Allah, sarapan dan minum gak seberapa, langsung suruh puasa lagi. Akhirnya aku puasa lagi dari jam 7 pagi itu aku puasa sampai jam 4 sore, jam 16 sore. Dan ujianku gak sampai di situ, teman-teman. Ternyata pas jam 4 sore itu dikabari lagi bahwa operasiku ditunda lagi, operasiku diundurkan lagi, katanya mundur habis maghrib. Ya otomatis aku nggak bisa makan ya, karena jam 4 sampai habis maghrib kan itu 2 jam mundurnya. Aku nggak bisa makan. Akhirnya puasaku diperlama lagi dari jam 7 pagi sampai maghrib. Padahal malamnya udah puasa, pagi cuma minum sedikit. Ya udah, akhirnya aku sabar nunggu lagi sampai aku tuh tanya-tanya terus ke Mas Chandra, ini kapan aku dipanggilnya yang, kapan aku operasinya yang, kayak gitu. Lama nunggunya, aku udah haus yang, udah lapar, udah kayak gitu. Dari semalam kan udah puasa, nanti cuma suruh minum dikit, puasa lagi, katanya ditunda, minum dikit, nanti puasa lagi, sampai yaitu aku nunggu maghrib udah lemes gitu rasanya, udah ya lemes kayak gitulah. Gak tahu ya, ternyata Mas Chandra pas itu kan keluar dari ruangan aku naik ke ibu, Mas Chandra mana gitu, nggak tahu, keluar tadi kayaknya beli minum kayak gitu. Ternyata bisa aku operasi. Dia tuh ngaku kalau keluar itu tuh nangis, dia nangis, mungkin bingung ya mau jawab ke aku tuh gimana, kasihan, nggak tega gitu ya, orang tadinya nggak ngapa-ngapa kok tahu-tahu disuruh operasi gitu. Ya udah, akhirnya aku masih nunggu, habis maghrib belum juga dioperasi. Akhirnya aku dipasang selang untuk pipis ya, kateter ya, kalau dalam bahasa medis DC double catheter, dipasang selang untuk pipis itu. Akhirnya udah nggak bisa jalan kemana-mana, udah dipasang selang, udah infusan kan. Ya udahlah, aku padahal udah pakai baju operasi itu dari malam, enggak juga dioperasi. Akhirnya aku dipanggil operasi itu jam 8 malam. Akhirnya aku masuk ke ruang operasi, lalu selesai operasinya itu jam 21:45 itu sampai kamar. Dan aku operasinya pakai bius yang regional ya, bius yang setengah dari perut ke bawah aja. Itu akhirnya aku jam 9:45 sampai kamar lagi. Itu aku sama dokter ternyata dikasih obat anti nyeri tapi dan juga penenang ya. Akhirnya aku tidur sepanjang malam itu, tidur. Padahal tadi yang ditanya sama Mas Chandra, pengen makan apa deh gitu. Aku pengen makan nasi padang ya nanti kalau udah habis operasi kayak gitu, requestnya sebelum operasi.
udah dicarikan nasi padang beneran, tapi ternyata tidur sampai paginya. Itu akhirnya baru minum, baru belajar miring-miring, walaupun kesakitan ya, lalu belajar duduk, belajar jalan gitu ya. Jadi aku yang dioperasi itu kayak kalau teman-teman sesar gitu ya, di perut, tapi memang nggak sebesar sesar ya. Kalau sesar kan sebesar kepala bayi kayak gitu, paling nggak ngebelahnya. Aku nggak sebesar itu, paling 20 sentinan lah kayaknya ya. Aku pakai aku yang dioperasi tuh laparotomi KET, kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini pengalaman pertama kali aku aku dioperasi. Ini pengalamannya pertama kali dan sedih lah. Dan itu tadi dikasih lihat sama dokternya kalau udah diangkat janinnya, pendarahan yang terjadi di aku tuh 150 mili, dan itu si dedek bayi kemarin berkembangnya di tuba falopi kiri. Dan ternyata tuba falopi kirinya aku tuh udah sampai robek, akhirnya tidak bisa dipertahankan juga, sehingga untuk saat ini aku tinggal mengandalkan tuba falopi yang kanan. Dan dokternya sih memotivasi aku, karena nanti insyaallah kita bisa ketemu lagi ya di promil gitu. Dokternya nanti bisa promil bareng dokter tersebut dengan aku mengandalkan tuba falopi yang kanan. Nah, tujuan aku sih nge-share video ini supaya teman-teman di luar sana yang saat ini atau sebelumnya pernah mengalami hal yang sama kayak aku, mungkin juga dilakukan operasi karena kehamilan ektopik terganggu, karena hamil di luar rahim, ya kita tetap semangat lah. Alhamdulillahnya itu kita tandanya subur, kita bisa punya anak. Walaupun sekarang kita tinggal mengandalkan tuba falopi yang sebelah, tapi insya Allah kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya akan dipermudah. Jadi tetap semangat ya teman-teman, kayak gitu. Dan aku juga pengennya si YouTube channel ini menjawab pertanyaan teman-teman, menjawab penasaran ya teman-teman yang kemarin kok bisa Mbak Putri itu kenapa, operasi apa, bingung ya. Dikiranya tadinya aku cuma kuret ya, beda, ini bukan kuret, ini beneran operasi yang dibedah di bawah perut bagian bawah, memang dibedah untuk diambil janinnya kayak gitu. Tetap semangat, tetap berpikir positif sama Allah ya, kayak aku sama Mas Chandra. Baru operasi aja kita udah besok promilnya ke dokter itu aja ya, yang sudah memplanning nanti setelah berapa bulan kayak gitu-gitu, sudah memplanning bersama pasangan. Dan semoga teman-teman di luar sana yang sekarang sedang berjuang sama seperti aku, semoga cepat mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan kita semua. Tetap semangat, tetap berpositif, tetap berpositif sama Allah ya, berpikiran baik terus. Allah itu maha adil, Allah itu pasti punya rahasia yang terbaik. Bisa jadi loh mungkin kemarin kita gagal, maksudnya hamilnya kita gagal karena hamil di luar kandungan, tapi bisa aja nanti kita malah hamilnya kembar. Wow, luar biasa kalau gitu teman-teman. Tetap semangat ya. Makasih udah nonton video channel YouTube aku, dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan juga subscribe di YouTube channel aku, dan juga bunyikan loncengnya, ting, supaya aku lebih semangat lagi untuk share video ke